Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu macam-macam kekuasaan negara. Menurut Montesquieu, yang terkenal dengan ajaran Trias Politica, terdapat 3 macam kekuasaan negara, yaitu yang A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang B. Yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang C. Yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kedua yaitu konsep pembagian kekuasaan Indonesia. Ada 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antar beberapa tingkatan pemerintahan. Selanjutnya yaitu yang B, kedudukan serta fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Contoh lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian. Yang A. Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ANRI. Yang B. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN atau bisa yang disebut dengan BKKBN. Yang C. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selanjutnya yang C yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ada 3. Yang pertama yaitu nilai dasar, yang kedua yaitu nilai instrumental, yang ketiga yaitu nilai praksis. Apakah itu nilai dasar? Nilai dasar adalah berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri yang murni dari bangsa Indonesia. Setelah itu nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut dari nilai dasar tersebut. Yang ketiga yaitu nilai praksis. Apa sih itu nilai praksis? Nilai praksis yaitu merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Yang kedua yaitu implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu sebagai berikut. Yang A. Dimensi spiritual. Mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Yang B yaitu dimensi kultural. Mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup negara, dan sebagai dasar negara. Yang C yaitu dimensi institusional. Mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengaplikasian sila yang pertama ini contohnya yaitu pengakuan adanya causa prima atau mempunyai Tuhan
Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu menjamin penduduk Indonesia memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Jadi di Indonesia itu tidak boleh ada yang namanya ateisme. Yang ketiga yaitu tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Jadi di Indonesia itu wajib memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun. Yang B, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi dari sila kedua itu ya, yang pertama menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia. Yang pertama, nilai nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yang keempat yaitu nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi dari sila ini yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi pada umumnya yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan, artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat, kemudian diadakan tindakan bersama. Jadi, dalam segala hal atau dalam menghadapi masalah, dianjurkan untuk mengutamakan musyawarah dulu untuk mencapai mufakat. Yang ketiga yaitu dalam melakukan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Setelah itu yang terakhir yaitu nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengimplementasian dari sila ini yaitu yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Jadi terakhir yaitu nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama. Yang ketiga yaitu melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.